Ada dokumen yang baru aja dirilis dan isinya, wow, ini ngungkapin sebuah cerita yang luar biasa. Sebuah persekongkolan di level tertinggi yang targetnya adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia. Ini cerita soal politik, kekuasaan dan ambisi yang terkuak lewat komunikasi pribadi. Oke, kita coba bedah ya. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi jawabannya ngebuka jaringan intrik yang rumit banget. Gimana ceritanya tiga sosok yang beda banget ini bisa nyambung dalam satu narasi yang sama? Yuk, kita cari tahu. Oke, di setiap cerita gede pasti ada tokoh-tokoh utamanya kan? Nah, di kasus ini, para pemainnya tuh bukan orang sembarangan. Mereka adalah tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh. Yuk, kita kenalan dulu satu persatu. Pertama, kita punya Steve Bannon. Nah, dia ini tokoh penting banget di gerakan populis nasionalis global. Cara pandangnya yang lihat dunia sebagai semacam medan perang ideologi, itu jadi kunci banget di cerita ini. Terus ada Jeffrey Epstein, seorang pemodal dengan koneksi yang luas banget, tapi ya namanya jadi terkenal karena kasus-kasus kelam. Nah, komunikasi pribadinya yang dibuka sama Departemen Kehakiman AS justru jadi sumber utama dari semua pengungkapan yang mengejutkan ini. Dan siapa targetnya? Gak main-main, Paus Fransiskus. Sebagai pemimpin spiritual bagi miliaran orang, kan biasanya beliau ada di atas urusan politik gitu ya. Tapi justru di sini, pengaruh globalnya malah bikin dia jadi sasaran. Oke, pemainnya udah kenal. Sekarang kita masuk ke inti konfliknya. Ini tuh bukan sekedar masalah pribadi loh. Ini benar-benar benturan dua cara pandang dunia yang, wah, sama sekali bertolak belakang. Nah, di sini nih masalahnya mulai kelihatan jelas. Buat Bannon, Paus Fransiskus itu bukan cuma pemimpin agama. Beliau itu dianggap penghalang utama, tembok besar yang pandangannya soal keterbukaan dan migrasi berlawanan langsung sama agenda nasionalis Bannon. Dan biar kita kebayang ya, seberapa serius Bannon ngelihat Paus sebagai ancaman, coba deh lihat siapa aja yang ada di daftar musuhnya. Dia menempatkan Paus di samping para pemimpin politik global. Ini artinya, Bannon udah nggak lihat Paus sebagai tokoh agama, tapi sebagai lawan politik yang setara. Di sini kita bisa lihat jelas banget benturan ideologi mereka. Di satu sisi ada Bannon yang getol sama nasionalisme dan anti-migrasi, di sisi lain Paus Fransiskus yang justru menyerukan keterbukaan dan membela para migran. Ini tuh benar-benar dua visi dunia yang gak bakal bisa ketemu. Dan kutipan ini nih, yang rangkum semuanya. Ini udah bukan lagi soal beda pendapat. Ini udah kayak pernyataan perang ideologis yang belak-belakan. Tujuannya jelas, menjatuhkan Paus. Tentu aja pernyataan segede itu kan butuh bukti ya. Nah, buktinya ini datang dari sumber yang nggak disangka-sangka. Arsip komunikasi pribadi Jeffrey Epstein. Coba kita lihat, apa sih isi berkas-berkas ini? Jadi biar jelas ya, berkas Epstein ini bukan gosip. Ini adalah dokumen resmi yang dirilis pemerintah, jadi kita dapat bocoran langkah banget soal obrolan pribadi orang-orang yang super berkuasa. Dan ya, di antara tumpukan dokumen itu, para penyelidik nemuin apa yang mereka cari. Sebuah jejak digital yang nyambungin Bannon sama Epstein, di mana mereka secara eksplisit ngomongin strategi buat ngerusak otoritas Paus Fransiskus. Buktinya tuh spesifik banget, ada di sebuah email. Jadi gini, tanggal 1 April 2019, Epstein ngirim email ke dirinya sendiri. Mungkin buat arsip kali ya, dengan subjek yang provokatif, di dalam lemari Vatikan. Tujuan emailnya buat nerusin sebuah artikel ke Steve Bannon. Nah, artikel inilah yang jadi bahan obrolan mereka. Judulnya sengaja banget dibikin buat mecah belah umat Katolik, seolah-olah mereka harus milih, Paus atau Bannon. Ini kan taktik pecah belah klasik ya. Tujuannya buat mengikis dukungan Paus dari dalam. Komentar singkat dari Epstein ini dalam banget artinya. Cuma 2 kata, pilihan yang mudah. Tapi itu udah nandain persetujuan penuhnya. Dan mereka berdua kayaknya yakin banget kalau umat Katolik bisa dibujuk buat lebih milih visinya Bannon daripada visi Paus. Oke, jadi niatnya udah jelas, strateginya juga lagi diomongin. Terus, gimana nasib plot besar buat menjatuhkan Paus ini? Jadi kenyataan nggak? Kalau dari bukti yang ada di berkas Epstein, konspirasi ini kayaknya sih mandek di tahap rencanaan aja. Meskipun niatnya jelas banget. Langkah-langkah konkret buat benar-benar ngegulingin Paus, itu nggak pernah kejadian.
Tapi walaupun rencananya gagal, terungkapnya kasus ini tuh penting banget. Ini jadi case studi kasus yang nunjukin gimana politik tingkat tinggi, duit gede, sama agama bisa saling bersinggungan dengan cara yang bikin kaget, dan nunjukin gimana kekuatan sekuler bisa nyoba buat ngutak-atik institusi spiritual yang paling dihormati sekalipun. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting di akhir. Cerita ini kan nunjukin sebuah dilema ya. Kapan sebuah manuver politik yang agresif itu nyebrang batas jadi sesuatu yang lebih bahaya? Sebuah upaya untuk menumbangkan sebuah institusi dari dalam? Batas itu, seperti yang ditunjukin cerita ini, mungkin lebih tipis dari yang kita kira.